Konsepnya sederhana gini aja ya, untuk konsepnya biar lebih mudah nanti dipahami. Oke. Kalau lah misal nanti ya H plus itu sama dengan 10 pangkat minus N, berarti pH-nya itu sama dengan N. Ya gitu ya, turunkan aja pangkatnya. Oke. Kalau 10 pangkat minus N. Kalau nanti misalnya H plusnya itu sama dengan ya A dikali 10 pangkat minus N, berarti pH-nya itu sama dengan, turunkan pangkatnya, berarti N dikurang logaritma daripada si A. Nah ya, gitu kira-kira ya. Oke. Jadi Bang, sebagai contoh misalnya gini, kalau nanti misalnya ada, kalau H plus itu sama dengan 10 pangkat minus 2, berarti pH-nya berapa nih? Nah, 2 ya, pH-nya 2. Berarti kalau nanti misalnya ini H plusnya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3, berarti pH-nya berapa? 3 dikurang logaritma 2. Oke, hasilnya ganti ya. Apa ya? Oke, ya, gitu ya, kira-kira ya. Berarti tolong nanti diingat ya, untuk yang namanya H plusnya 10 pangkat minus 2, berarti pH-nya 2 kan begitu ya. Turunkan aja pangkatnya ini. Oke. Ya, bisa kira-kira ya. Oke ya, itu nanti kira-kira ya untuk penentuannya. Jadi kalau nanti misalnya Abang balik nanti misalnya Bang, kalau nanti misalnya dibuat di soalnya misalnya gini, kalau pH-nya itu sama dengan misalnya ini 5, berarti berapa H plusnya? Iya, berarti 10 pangkat minus 5. Ya, pH-nya ya, jadi dipangkatkan dia. Jadi kalau nanti misalnya pH-nya sama dengan 4 dikurang logaritma 2, berarti H plusnya itu sama dengan, hilangkan log-nya, berarti 2 dikali 10 pangkat minus 4. Oke, ini catatan, kalau ini negatif. Kalau nanti misalnya pH sama dengan 2 ditambahkan dengan logaritma 2, berarti H plusnya itu bagaimana? Nah, ini kita ubah dulu jadi negatif. Mengubah logaritma jadi negatif itu berarti jadi seper dia. Berarti 2 dikurang logaritma setengah. Berarti H plusnya itu sama dengan gimana kan begitu? Hilangkan log-nya ya. Berarti setengah dikali 10 pangkat minus 2. Ya, jadi ingat ya. Kalau menjadikan dia pH itu pangkatnya diturunkan ya. Oke ya. Sama tadi seperti dari yang menjelaskan ya, turunkan pangkatnya, tetap nanti sini logaritma. Itu ketentuannya. Jadi kalau dia kalau dia H plus itu pH, kalau dia OH minus berarti dia POH. Ya, gitu ya kira-kira ya. Oke. Kemudian gini. Bang, kalau misalnya kita gunakan konsep daripada pH, pOH dan pKw, oke, dari persamaan kesetimbangan ya. Kalau kelas 11 kan ada namanya kesetimbangan kimia. Kalau nanti persamaan kesetimbangan kimia, bagaimana cara mendapatkan KW ya? Jadi kalau kita hubungkan dia dalam persamaan ya. Oke ya, KW itu ya, KW oke, itu sama dengan konsentrasi H plus dikalikan dengan konsentrasi OH negatif ya. Itu nanti KW ya. KW itu berarti konsentrasi ya daripada produknya H plus pangkat koefisien kalikan dengan OH minus pangkat koefisien. Oke, KW tadi nilainya berapa di situ? 10 pangkat minus 14, berarti 10 pangkat minus 14. Ini sama dengan ini H plus dikalikan dengan ini OH minus. Nah itu dia. Kita logaritmakan semua, kita min logaritmakan semua, berarti sini jadi minus logaritma, oke. 10 pangkat minus 14, oke, sama dengan minus logaritma ini H plus, oke, kalikan dengan OH minus. Oke, kalau misalnya berapa minus logaritma minus 14? Turunkan aja pangkatnya, berarti jadi berapa? 14. Dan ya, ini 14. Minus logaritma H plus tadi berapa? Minus logaritma H plus itu sama dengan minus logaritma OH minus POH. Ini dia. Jadi kalau pH ditambahkan dengan POH itu berarti nilainya berapa? 14. Berarti
Berarti total daripada pH itu 14 jadi. Nah, kenapa enggak 13 Bang? Tergantung KW-nya ya. Kenapa harus minus 14? Itu kita lakukan karena pada suhu kamar. Ya, jadi nilai KW itu berubah apabila suhunya berubah. Kan begitu ya. Ingat ya, 14 tadi itu karena minus 14. Tadi konsepnya seperti ini. Ya, itu kira-kira ya. Jadi makanya kalau diturunkan dia secara rumus yang ini, minus logaritma KW namanya PKW, minus logaritma H plus tadi PH, minus logaritma minus berarti POH. Berarti PH tambah POH sama dengan PKW. Nah, gitu ya konsepnya dia. Oke. Yang menjadi permasalahan gini adalah, Bang, bagaimana cara mendapatkan H plus, bagaimana mendapatkan OH minus? Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan H plus dari asam, OH minus dari basa? Asam itu kan terbagi atas dua bagian, ada asam kuat dengan asam lemah. Ya, ada asam kuat, ada asam lemah. Ya, gitu kira-kira ya. Oke, coba yang udah belajar tentang asam. Asam kuat ada berapa? Asam kuat ada. Ayolah studi kita ya, ini ya. Iya. Ya, untuk yang namanya penentuan ya, penentuan daripada yang namanya pH daripada asam dan basa. Oke, ya. Oke. Yang pertama itu abang jelaskan dulu. Yang pertama pH daripada si asam. Asam itu kan ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah asam kuat. Yang kedua di sini ada namanya asam lemah. Oke. Kalau dikatakan namanya asam itu asam kuat itu berarti otomatis asam yang mudah terionisasi. Ya. Asam kuat itu ada 6 ya. Oke, coba kita sebutkan salah satu. Yuk. Yang pertama siapa? H2SO4. Oke, yang kedua HClO4. Yang ketiga HNO3. Yang keempat berarti namanya HCl, kemudian HBr, baru ada yang terakhir adalah namanya HN. Inilah asam kuat. Bedakan asam kuat dengan asam pekat ya, Dek. Kalau dia asam kuat itu ya memang udah sifatnya mudah terionisasi. Kalau dia pekat itu berarti konsentrasinya besar. Ya, itu namanya asam kuat ya. Oke, jadi Bang, bagaimana cara menghitung pH asam kuat, Bang? Nah, yang mau kita hitung kan pH. pH tadi kan rumusnya Pak, min log H plus. Berarti harus cari apanya? H plus. Nah, begitu. Ya, berarti mencarilah H plus. Nah, jadi ya, itu kira-kira ya. Tapi catatan, ini dalam bentuk konsentrasi, ya, gitu. Buat kurung seperti ini dia. Berarti harus molaritas. Ya, jadi asam kuat tadi ada 6, H4, asam sulfat, HCl4 namanya asam perklorat, HNO3 namanya asam nitrat. Oke, HCl namanya asam klorida, yang ini bromida, yang ini iodida. Ya. Oke, ya, itu nanti ya untuk dia asam dan asam kuat dulu ya, kita mulai. Oke, Bang, tadi abang bilang Bang, untuk menentukan pH suatu asam itu Bang harus ada H plusnya. Oke, kalau dia dikatakan asam kuat, ingat ya rumusnya. Nah, ini tolong dihafal nanti ya. Oke, untuk mendapatkan H plus daripada asam kuat, H plus itu sama dengan valensi. Ya, valensi dikalikan dengan molaritasnya, M besar si asam. Ya, nanti tolong nanti diingat untuk rumusnya. Apa itu valensi, Bang? Valensi itu berarti jumlah H plusnya, jumlah daripada H plus. Jadi kalau misalnya H2SO4, kalau dia terionkan 2H plus tambahkan dengan SO4 2 minus, berarti valensi berapa? 2. Valensi 2. Berarti kalau nanti dia HCl itu berarti H plus ditambahkan dengan Cl minus, berarti dia valensi 1. Nah, itulah dia ya. Itu nanti sebagai konsep ya untuk namanya asam kuat. Oke. Valensinya udah tahu, ini Ma, molaritas. Oke, masih ingat kan rumus molaritas ya? Apa rumus molaritas ini? Molaritas sama dengan rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 per volumenya dalam mililiter. Nah, inilah nanti untuk molaritasnya.
Oke ya, harus dalam bentuk molaritas ya, jangan mol. Atau nanti dari sini bisa diperoleh namanya molar itu sama dengan mol per yang namanya volume ya dalam liter, atau milimol per volume dalam mililiter. Ya gini ya. Oke, jadi molar itu bisa mol per volume dalam liter ataupun milimol per mililiter. Ya, gitu kira-kira ya. Oke, misalnya ini ya, ini soalnya ya, sebagai contohnya. Hitung ya, misalnya pH dari 100 ml daripada H2SO4 0,05 molar. Oke, yang kedua, hitung yang namanya pH dari misalnya 3,65 gram HCl yang dilarutkan ya, yang dilarutkan dalam 500 ml ini larutan. Oke, nanti ARH sama dengan 1, Cl itu 35,5 ya. Oke, kemudian yang kedua, berapa gram? Oke, misalnya bahwa kemarin si H2SO4 yang dilarutkan ya, yang dilarutkan dalam yang namanya 1 liter larutan. Oke, supaya pH-nya itu diperoleh 2 dikurang logaritma 5. pH daripada 4. Bang, kalau dalam soal Bang, bagaimana kita bisa mengetahui ini asam kuat? Biasanya asam kuat itu nggak diketahui Ka-nya ya, Dek? Ya, Ka-nya nggak tahu. Ya, kenapa Bang? Karena dianggap dia itu mudah terionisasi, ya. Tapi Ka-nya besar. Jadi untuk menunjukkan nanti berapa pH daripada H2SO4 0,05 molar, yang pertama itu adalah yang kita cari dulu apanya? H plusnya. Sekali lagi ya, H plusnya. Berarti H plus ya, ini yang pertama ya. Oke, kalau kemarin ya, yang pertama. Berarti H plus itu sama dengan, nah kita cari H plusnya. Rumus H plus tadi apa? Valensi. Oke, valensi dikalikan dengan apa tadi? Molaritas. Berapa tadi valensinya ini? 2. Yang ininya ya, jumlahnya ini 2. Oke, udah ada molarnya. Oke, yang ini Bang, ini molarnya. Ini volumenya nggak usah. Kita ambil molarnya aja. Ini masukkan kemarin ya. Oke, ini kita jadikan bilangan berpangkat 0,05. Berarti menjadi berapa? 5 dikali 10 pangkat minus 2. Ya, ini udah molaritas. Oke, berarti ini sama dengan berapa? 10 pangkat minus 1. Ini semua. Udah dapat H plusnya, kita kemarin ya. Cari pH-nya, berarti pH sama dengan apa? Min log H plus. Ya, berarti pH sama dengan minus logaritma H plus. Berarti minus logaritma dari berapa nih, Dek? 10 pangkat minus 1. Ingat, yang tadi kita menjelaskan tadi. Kalau dia 10 pangkat minus n, pH-nya n. Berarti pH-nya berapa nih? 1. Itu yang pertama ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira deh? Oke ya. Kita lihat 10 kali 10 minus 2 kali 10 minus 1. Ya, diturunkan pangkatnya ya, karena negatif dan mau negatif jadi positif. Ya, karena ingatnya logaritma 10 kan 1, logaritma daripada 100 kan sama dengan 2. Ya, gitu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya minus logaritma 10 gimana Bang? Minus 1 kan? Berarti kalau minus logaritma 10 pangkat minus 1 berarti 1. Ya. Ini kan 1 nih hasilnya ini. Ya, ini kan 1, jadi min 1. Nah, ini kan min 1 ketemu min 1 jadi ya, 10 minus 1. Oke. Kemudian yang kedua, hitung pH dari 3,6 gram HCl. Oh, berarti dalam bentuk gram. Harus molaritas. Oh, berarti Bang yang kedua ini Bang, kita cari dulu apa molaritasnya. Rumusnya apa? Gram per ml dikalikan dengan 1000 per volumenya dalam mililiter. Ya, sering rumus ini. Oke, masukkanlah gramnya. Berapa gramnya? 3,65 per ml-nya berapa? 36,5. Ya, dikalikan dengan 1000 per berapa deh? Volumenya berapa deh? 500. Nah, ini ya. Berarti ini berapa? 2. Oke, 3,65 per 36,5. Seper 10. Berarti ini seper 10 dikali berapa? 2. Berarti 0,2. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 1.
1. Setelah dapat molarnya bagaimana lagi, Dek? Setelah dapat molarnya cari apanya tadi? H plus. Oke, H plus. Oke, apa rumus H plus tadi? Valensi. Iya, kalikan dengan molaras asam. Oke, berapa valensi daripada sel? 1. Masukkanlah molarnya ya, 2 kali 10 min 1. Berarti hasilnya adalah 2 kali 10 min 1 molar. Setelah dapat H plus, cari apanya? pH. pH sama dengan minus logaritma 2 kali 10 pangkat min 1. Turunkan pangkatnya ya. Oke, berarti menjadi berapa? 1 dikurang logaritma 2. Ya, 1 kurang logaritma 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ya, jadi tolong tadi dicari dulu yang namanya molaritasnya, ya, biar tahu nanti berapa pH-nya. Ya, oke, ada pertanyaan kira-kira? Yang penting itu masih yang namanya asam kuat, jadi ya. Tidak untuk yang namanya asam kuat tadi, berarti harus ada molaritasnya. Susah nih kira-kira nih? Rumusnya apa ya? Yang pertama harus molarnya dulu, molarnya kita perhatikan. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Ayo, jangan bisik-bisik ya, sama bangnya tanya. Ya. Oke, itu masih asam kuat, beda dari yang lemah kan begitu. Oke, next berikutnya. Oke, 2. Dapatlah molarnya. Oke, berarti molarnya gimana? Berarti molar asamnya sama dengan 5 kali 10 minus 2 dibagi 2. Bagi berapa ini? 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya apa? Molar. Yang ditanya tadi apa? Gram. Oke, ubah lagi nih rumusnya. Molar tadi rumusnya apa tadi? Gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Oke, masukkanlah ya, yang untuk gramnya apa, molarnya itu kemari di 2,5 kali 10 minus 2 sama dengan gramnya mau dicari per mR H2O4 ya, mR H2SO4. Oke, caranya adalah 2 kali H tambah 1 kali S ditambah 4 kali O. Hidrogen berapa airnya? 1. Oke, S berapa airnya? 32 ya. Oke, O itu berapa airnya? 16. Berarti 2 tambah 32 tambah 64 ya. Berarti ini 34 ditambah 64 berarti berapa? 98. Sini berarti 98. Oke. Banyak. Depan aja ganti. Enggak apa-apa ya. Hah? Oke ya. 98 ya. Ini MR-nya dikalikan dengan 1000 per volumenya berapa sih itu? 1 liter. Jadi di berapa? 1000. Berapa nih gramnya? 98 dikali 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya apa? Gram. Oke ya. Jadi ini tadi untuk rumus dasarnya tadi, cari molarnya baru dapatlah gramnya. Ya, daripada penentuan daripada suatu pH tadi. Ada pertanyaan kira-kira untuk pH tadi? Ya, sekali lagi ya, abang jelaskan. Asam tadi ada H plusnya apabila larutnya ada air. Jadi bisa aja asam itu nggak asam kalau nggak dalam air ya. Bisa aja asam itu jadi basa kalau diganti pelarutnya. Itu ya, tergantung lingkungannya. Oke, jadi kalau nanti pertanyaan Pak, berarti pH itu tujuannya apa? pH itu tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi. Juga mungkin orang meningkat begini 0,00005 molar, oh banyak kali, maka lakukan pH. pH itulah simbolnya. Simbol apa Bang? Simbol konsentrasi, simbol kepekatan ataupun simbol yang namanya keenceran tadi. Ya, tolong diingat tadi untuk yang namanya asam kuatnya tadi. Oke, ya, kira-kira ya. Nggak ada pertanyaan? Berarti paham ya? Atau masih bingung gitu ya? Oke, ya, itu kira-kira. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, catatlah dulu ya, ya. Nanti kita ambil soalnya dari apa kita, bak aktivitas kita di situ. Nanti selebihnya dari apa nanti ya Pak buat soalnya. Kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan.
Atau bang ada bang soal bang dari sekolah, nggak apa-apa. Kita buat ini sebagai contohnya ya. Lihat asam basa juga kalau di sekolah. Kalau kalian apa di sekolah asam basa juga. Atau sifat koligan. Iya kan? Iya beda-beda memang. Tergantung daripada jenis bukunya ya. Oke. Kalau kalian apa kalau di sekolah? Sifat koligan PH memang. Karena kalau ada dua buku pun sama-sama dia penerbitnya aku sama itu isinya sama ya. Jadi abangnya juga ada buku serabang kimia kan, ada irama media, tapi pengarangnya berbeda, isinya berbeda. Makanya beda-beda memang. Tapi adalah kita samakan aja pun nggak masalahnya dia. Yang pasti kalau nanti untuk soal-soal SBMPTN pun misalnya, ataupun soal-soal nanti saya TK dan dengan undangan, pasti kimia kalau ini pasti masuk ini wajib. Tentang asam basa itu materi yang wajib itu keluar ya. Jadi ya, paling tidak bagaimana cara cepatnya aja lah yang mengerjakan soal itu. Aku cuma bicara satu soal enggak bang, cuma bicara kayak kurang penulisan kayak 1 HP sama dengan 6/5 cuma kayak gitu Kayak salah gitu ya. iya Kan beda-beda. setidaknya 5 aja
mereka 90 kan salah beli kita yang seri itu Kan SMA. bukan dia bang Setia Budi bang tahu bang iya sih ada Bukan sekolah mana dia yang apa ini? Seberang ini. apa tuh bang Di sepakat ini. ada bang dia Buat di sini kan. ada bang dia Tak mungkin mau ada teman. jangan bang dia tidak sekali Api kan di rumah. Ya kan? Afiknya tuh nggak sih itu bang Ya bukan hanya hari. iya ada Justari bisa kunci ini gimana ya ini apa ya Ya. Sini.
masih sempurna ya. Aktivitas kita dalam keseharian kita mengalami lokasi kita yang berbeda itu cenderung akurat. Jadi untuk teman yang ini kalau kita lagi sebentar bisa tidak kita bantu dengan jalan bisa. Itu salah satu manfaat dari kita. Yang kedua, yang bisa kita rasakan dari kita itu, yaitu misalkan kalau kita punya transportasi biasa atau dengan itu, nah kita itu bisa mengangkat fungsi perjalanan kita menuju lokasi yang kita tuju. Itu merupakan satu perubahan di daerah ini terkait dengan mungkin kita digital. Tapi ketika kita menggunakan aplikasi misalkan Web atau Indonesia, itu kita bisa memiliki lokasi mana yang lebih dekat sama tujuan yang kita tuju. Terus Oke, udah. Kita ya. Misalnya menggunakannya. Oke, kita bahas soal sini. Kita lanjutkan dulu ke asam lemaknya lagi ya. Oke, lawan daripada asam kuat ya, asam lemah. Berarti ada strong acid, ada weak acid kayak dia. Strong acid tadi asam kuat ya. Oke, kemudian ya yang berikutnya untuk asam lemah. Ya. Kalau untuk asam lemah itu ciri khasnya, kalau soalnya bagaimana Bang? Tadi gitu ya. Nah, biasanya ada KA-nya di dalam soalnya. Itu aja indikatornya ya. Jadi kan kita bilang nanti si kuat nggak punya KA, ada tapi nggak dipakai dalam penentuan pH. Ya. Oke, jadi untuk yang namanya yang berikutnya ya, ini asam lemah ya. Oke, asam lemah.
Dikatakan dia asam lemah itu adalah terionisasi sebagian, terion sebagian ya. Berarti dia terion ya, terion yang namanya sebagian. Ya, contohnya apa bang? Asam cuka ya. Misalnya jeruk yang kalian makan pun itu asam lemah. Kan nggak mungkin nih asam sulfat kan? Iyalah, nggak bisa lah ya. Nah, walaupun dalam tubuh kita kan juga emang ada asam lambung kan, HCl kan? Iya. Asam lambungnya kelebihan itu kan bisa dinetralkan oleh misalnya zat antasida, ya. Kalau di dalam tubuh kita ya, HCl tadi. Ya, asam klorida berarti asam kuat ya, nanti dalam tubuh kita. Oke, asam lemah tadi hidrosasi sebagian. Ciri khasnya itu deh, biasa deh dalam soal deh, itu deh ada Ka-nya deh. Ada Ka ataupun ada alpha. Ka itu tadi konstanta of acid ya, tetapan. Ini tetapannya, tetapan minimumnya, tetapannya ataupun namanya konstanta. Sekarang kita namanya derajat, ya, derajatnya. Oke, kita tahu kalau kita belajar namanya lautan elektron itu alpha itu ya, itu mulai dari 0 sampai dengan yang namanya nilai 1. Jadi lemah itu dia di antara. Ya, biasanya kalau kuat itu biasanya indikatornya 0,8 ke atas. Kalau dia 0,3 ke 0,7 itu berarti lemah lah ya. Kalau dia 0 berarti bukan asam kan begitu, dia non elektrolit. Ya itu namanya asam lemah. Oke. Apa saja yang bilang tadi nih? Yang contoh asam lemah yuk, apa aja kira-kira? Asam cuka, apa rumus asam cuka? Atau asam asetat? Ataupun asam etanoat? Etana C-nya berapa? 2, artinya CH3COOH. Oke ya. Apalagi bang misalnya ACN. Apalagi bang misalnya H2CO3. Jadi intinya gini aja. Semua asam yang mengandung atom C itu lemah. Ya, yang ada C-nya. Enggak ada asam yang mengandung C-nya itu kuat, gitu aja. Ya. Dengar situ kan? Gitu. Semuanya kan kuat bang, tapi nggak ada C-nya. Gitu. Itu cara ingatnya. Misalnya asam oksalat lah ya, atau asam jengkolat lah kan gitu-gitu ya. Pokoknya berbau asaman gitu ya. Asam butirat ya kan gitu. Selain keringat kita kan juga asam juga kan. Iya. Oke ya, itu baru umumnya ya, dan lain-lain lah. Itu baru umumnya itu namanya asam tadi. Jadi kenapa bang dikatakan dia punya Ka bang? Karena dia mengalami ionisasi kesetimbangan. Berarti CH3COO- ditambahkan dengan H+. Dia juga nanti mengalami kesetimbangan bang. Berarti ini H+ tambahkan dengan Cn-. Ya, dia juga nanti bisa mengalami kesetimbangan menjadi namanya H+ ditambahkan dengan HCO3-. Ya, itu asam lemah tadi. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung pH-nya bang? Kan itu pertanyaannya. Sama enggak rumusnya? Berbeda deh ya. Tetapi kita bicarakan tadi ini harus dipaham tadi ya. Oke, kalau dia KW PKW, kalau dia KH PKH ya, entah KC PKC gitu aja ya. Power tadi ya, kita di powernya hidrogen tadi. Oke, berarti bang rumusnya dulu bang yang kita ingat bang. Oke, rumusnya ya. Jadi nggak usah penurunan rumusnya, simpannya yang penting biar hafal aja rumusnya, biar bisa nanti langsung ke soalnya bagaimana cara menyelesaikannya ya. Oke, untuk yang namanya rumusnya ya, untuk yang namanya rumus daripada penentuan daripada A+ daripada asam lemah itu ada dua rumus. Yang pertama H+ itu sama dengan akar ya. Akar daripada Ka-nya dikalikan dengan molarnya, molar si asamnya, ya. Inilah tadi untuk mendapatkan yang namanya si H+, untuk daripada si lemah tadi. Jangan pakai valensi. Kenapa bang? Karena dianggap semuanya itu tidak mengalami ionisasi. Tolong nanti ingat. Ya. Oke, kalau ada Ka-nya. Yang kedua, kalau tidak ada Ka-nya, bagaimana bang untuk mendapatkan pH-nya? Berarti ini H+. H+ itu sama dengan alpha dikalikan dengan Ma-nya. Ya, ini yang kedua. Ya, yang kedua untuk nanti rumusnya daripada yang namanya suatu asam lemah tadi. Ya, itu kira-kira. Alpha tadi derajat ionisasi dari 0 sampai dengan 1. Atau boleh jadi dia itu jadi persen namanya 0% sampai nanti dengan yang namanya 100%. Kalau 90% berarti 0,9. Kalau 5% berarti 0,05. Itulah namanya alpanya. Ya, udah pasti kalau dia yang lemah itu diantara lah ya. Oke ya. Kemudian kalau digabungkan nanti dengan dua rumus yang ini, dua rumus ini nanti ini disubstitusi kemari.
H plus itu diganti jadi ini, akan diperoleh rumus yang baru, oke, di mana nilai alfa itu sama dengan akar daripada KA per MA, ya, per MA. Inilah nanti untuk rumusnya, ya, ataupun molar asamnya, ya, ini molar asamnya ataupun asidnya tadi. Oke, jadi jelas begini bahwa apabila KA-nya makin besar, ya, alfanya makin besar, ya, kekuatan asam tadi kalau KA-nya, kalau KA-nya besar berarti alfanya makin besar, ya, itu kira-kira ya. Jangan pH-nya, pH itu nggak menentukan, pH itu hanya sebatas trayeknya, intervalnya, ya, dari 0 sampai dengan 14. Kalau netral namanya 7 kan gitu ya. Apakah pH netral sama dengan 7? Belum tentu, ya. Jangan bilang pH netral 7. pH netral itu adalah pH sama dengan pOH. Bisa pH netral 6, bisa, tergantung suhunya. Kalau suhu air ditingkatkan sampai 3 derajat Celcius, pH netral nggak sama dengan 7 lagi, bisa sudah 6,5. pH 7 itu ketika dia pada suhu kamar. Jadi salah konsep bilang kalau pH netral itu sama dengan 7, itu salah ya. pH netral adalah pH sama dengan pOH. Mereka setimbang sama. Ya, itu kira-kiranya. Tapi kan dengan cara kok pH netral 7? Iya lah bang, karena kan itu pada suhu kamar. Kalau suhunya dididihkan bang, udah beda lagi. Ya, bisa nanti 7 apa 6,9 atau 6,8. Ya, gitu kira-kira ya. Oke. Jadi bang, ketika nanti di rumusnya bang, ya soalnya kan seperti biasa, seperti ini. Bang, hitung yang namanya pH dari gini ya, 100 ml CH3COOH 0,1 molar, di mana diketahui Ka-nya misalnya 10 pangkat minus 5. Gini. Ya, udah ada molarnya, udah. Ya, itu molarnya. Ini berarti Ma-nya, kan begitu, ya. Ini berarti ini Ka-nya. Udah apa berarti ini Ka-nya. Untuk mendapatkan H plusnya ya udah tinggal masuk rumus saja. Berarti ini H plus sama dengan akar. Berarti Ka-nya dikalikan dengan Ma-nya. Masuklah Ka-nya. Berapa Ka-nya? 10 minus 5. Masuklah ini. Ingat ya, harus molar ya. Ini M besar ya. Jangan mol, molaritas. Berarti ini kita jadikan bilang berpangkat. 10 pangkat minus 1. Berarti akar dari 10 minus nah berarti 10 minus di. Ini kita apalah pH-nya. Minus logaritma 10 pangkat minus 3. Turunkan pangkatnya 3. Pertanyaan apa? Bisa nggak pH asam kuat sama dengan asam lemah? Bisa nggak pH suatu asam kuat itu sama pH dengan asam lemah? Bisa, tergantung konsentrasi. Ya, biasanya kalau konsentrasi yang sama itu belum tentu pH-nya sama ya. Tapi bisa nggak pH-nya sama? Kenapa pH-nya sama bang? Karena pH itu ya dipengaruhi oleh nilai H plusnya. Ya, H plusnya yang berpengaruh. Setiap namanya asam yang pH-nya sama itu dapati H plusnya sama. Itu sering misalnya soal seperti ini deh, ya. Itu pernah juga misalnya soal yang SBMPTN juga pernah, ya, yang lama-lama dulu pernah keluar ini soalnya, ya. Pertanyaan gini, ya. Untuk soalnya, ya. Larutan 100 ml HCl 0,02 molar memiliki pH yang sama dengan 200 ml HCOOH 0,1 molar. Pertanyaannya adalah berapa nilai Ka dari HCOOH? Misalnya seperti ini. HCl bang itu pH-nya sama dengan HCOH bang. Pertanyaannya Ka-nya berapa? Kok bisa sama bang? Bisa aja sama ya. Karena yang menunjukkan tadi pH-nya itu yang sama tadi apanya nih? H plus. Ditanyakan Ka. Ka siapa bang? Berarti ini asam lemah. Ini kan asam lemah. Kenapa tahu ini asam lemah bang? Karena ada C-nya. Ini kan HCl. Berarti asam kuat. Oke, ditanyakan Ka-nya. Ya. Buat tadi kayak gini. Karena pH-nya itu sama, maka H plus dari HCl sama dengan H plus dari siapa? HCOOH. Itu karena pH-nya sama. Apa rumus H plus untuk HCl? Apa rumus H plus untuk HCl? Rumus H plus untuk HCl. Ini tadi asam apa?
Asam kuat. Apa rumus hapus asam kuat? Iya, valensi. Kali apa? Molarnya. Apa rumus hapus untuk asam lemah? Akar. Akar apa itu? Ka kali Ma-nya. Oke. Berapa valensi HCl? 1. Masuk di sini 1. Berapa molar HCl? 0,02, berarti 2 kali 10 minus 2. Akar. Ka-nya mau dicari kan, Dek? Masukkanlah molarnya 10 min. Bagaimana cara menghilangkan akarnya? Dikuadratkan. Dikuadratkan yang ini. 2 kali 10 minus 2 dikuadratkan menjadi 2 pangkat 2 4. 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat minus 4 sama dengan hilang akarnya. Ka kali 10 minus 1. Dapatlah Ka-nya. 4 kali 10 minus 4 dibagi 10 min 1 berarti 4 kali 10 pangkat minus di. Itulah konsep daripada suatu pH tadi ya, untuk penentuannya tadi. Ya banyak nih contoh-contoh soal yang bisa kita lihat. Oh ternyata seperti ini bang ya. Kalau asam lemah yang berarti ada Ka-nya, ada alfanya. Alfa tadi apa? Derajat ionisasi. Oke, ya ini tadi ya contohnya. Coba dulu kita buka dulu nih bang aktivitas soalnya nih dari HP-nya nih. Ya. Kenapa bang lanjutkan ke asam lemah? Karena contoh soalnya di sini tentang yang lemah apa yang kuat sedikit. Maka kita lihat aja dulu ya, cek konsepnya dulu. Yang tentang asam basa yang kita bahas apakah itu. Oke, kita lihat ya. Bisa kira-kira akses yang untuk enggak? Ya belum bisa. Belum bisa. Belum bisa ya. Oh, memang gitu. Kelas tatap mukanya ada nggak? Kelas tatap mukanya ada di situ? Coba lihat dulu nih. Mengerti masuk apa ini kan? Biasanya bisa nih. Kalau misalkan nggak ada, Oh, kirim ke mereka gitu? iya. Saya nggak ada grup orang nih. Oh, mana ya? Iya. Kalian ada grup juga ya? Ada. Ada. Coba di kenapa? Kirimkan ke kami aja. Kami kan Maju ke bawah perlu nih. ya. Atau ada bawa buku bank aktivitas nggak? Bawa. Kalau bawa boleh dari situ juga. Bikinnya enggak banyak nih Mbok, pasti. Iya. Nah kalau live lain kali bawa bank aktivitasnya ya. Sekarang itu tujuannya. Dan pemikirannya kenalan. Oh yang UTBK itu ya? Kan ada dapat 2 kan ya? Tapi Jadi UTBK. Oh oke. oke ya, sambil nunggu atau dari apa aja. Abang ambil dulu ya dari soal ini, pernah soal UMGM ini. Ya kan? Mau kan? Oke, ya biar lebih tertantang kita soal tadi dalam pengungkapan ini sebenarnya. Ya. Sini, maju. Oke, sambil nunggu ya. Ini coba dulu kalian dulu yang mengerjakan ini ya. Iya. Oke. Bener
Tahu aspirin kan? Tahu apa? Obat ya? Biasa aspirin itu apa biasanya? Sakit kepala ya? Dan antipiretik gitu lah ya. Kalau yang isolasi itu dia itu di rumah. Iya. Kalau yang di Australia itu di luar Indonesia. Kalau yang masih itu di Sabar sabar. Surabaya. Sabar. Kalau ini masih di Medan ya. Jadi kemudian satu itu di Malaysia dan di Surabaya itu dan ini juga Oke, coba ini dulu kalian jawab dulu ya sampai yang bisa ya. ARC 12 ya. ARC 12 A1 itu 16. Oke, coba ya. Asetil salisilat yang C914 terdapat dalam aspirin, KA-nya diketahui. Jika 3 tablet itu dilakukan berapa pH-nya? Berarti karena ada KA-nya berarti dia asam lemak kan? Iya, ini rumus yang dipakai. KA-nya ada, bercari MA-nya dulu. Ya, mencari MA tadi gram per ml-nya. Ya. Tapi yang berisi berapa tablet nih? 3. 1 tablet berapa beratnya? Iya, berarti kalau 3 tablet 0,9. Nah, ini coba ayo dicari dulu. Ya, F-nya dulu cari ya, dolarnya dulu. Dia pulang sekolah, dari sekolah 5 hari. Pulang jam Jam habis asar jam 4.15. tempatnya panjang ini. Kayak udah kerja pabrik. Terus itu nanti semester depan juga ada tes tambahan mahasiswa. Iya. Bayar lagi. Wajib. Pendidikan itu mahal ya kan? Ada yang murah. Kalau mau waktu sekolah dulu dikasih bimbel nggak mau, malas cabut. Kenapa? Hah? Malas pengen main aja. Sama bang. Rupanya nyesal pengen belajar baik jadi guru lah sekarang kan. Ini nggak apa-apa bang. Kan guru. Makanya nggak jadi guru. Guru ini apa? Jadi pas di ngajar siswanya main di belakang, ya kan? Sampai emosi ya kan? Marah-marah terus ya kan? Ini guru kan di sekolah kan? Iya. Sampai mereka. Kan tergantung muridnya bang. Iya makanya kan jarang murid itu yang rajin kan. Biasanya kan banyak yang main biasa.
MR-nya berapa MR-nya? MR 9. Oh ini harus, ini halapan ini ya. Coba ini halapan. Kalau 8 ini 180 ya. 7 kali ini kalikan dengan 9 ya. 108. Oke, ini cuma 8, ini 8. Kalikan dengan 4, 64. Oke, berarti ini berapa? 180 ya. Oke, berarti ini MR 180. Oke, ya gitu ya. Kalau di apa 179 ini sebenarnya kok di sini sebenarnya dari tepatnya dia C9 H8 OA4 bukan H7 dan bagaimana? Oke, ya. Hitung dulu ya. Berapa gramnya tadi? 0,9 ya. Oke, 0,9. Dikalikan dengan 1000 per nanti itu 200 ya. Oke, itu 200 ya. Terus nanti 0,9 itu dikalikan sama kan itu kan 1000 per 200 kan bisa Iya, berarti 5 ya. Kali 5 di per 180. Karena kan nanti kan ini MR-nya kan, apa gram per MR kan. Oke, kali 1000 per P dalam mililiter. Berarti tadi berapa tadi 0,9 kan deh? Iya, 180. 1000 per 200. Oke. Ya, ini coret ya. 5. Ini 1/200. Berarti 5 per 200 ya. 5 per 200 1/40. Berarti 0,025 ya. Betul. Oke, ini gitu ya. Kalau salah kita perbaiki ya. Karena kalau dia 9 per 180 itu berarti dia 1/20. 1/200 dikali 5 per 200 1/40. Oke, 1/40 berarti 0,025 molar. Oke, ini ya. Habis itu cari apanya? Dan iya, A plus betul. A plus sama dengan akar. Berapa A-nya? 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Berapa molarnya? Ini ya. 2,5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ini kan ada 2 kali kan? Kalau diakarkan kan hilang 2,5 nya kan? Jadi 2,5 dikali berapa? 10 min 7 diakarkan 10 pangkat minus 3,5. Ngerti ini kira-kira? Ya, ini kan berulang. Berarti kan ini kan kuadrat ya. Lihat ini gitu ya. Berapa kita kira-kira nanti IPA-nya. Nah. Oke. Ya kan? Bilang kuadrat ya kan dengan kuadratnya kan? Jadi ini 2,5 kali 10 pangkat minus 3,5. Sehingga berapa pH-nya? Hapusnya dapat pH-nya, turunkan pangkatnya 3,5 dikurang ini tetap ya logaritma 2,5. Ini pernah yang keluar ya soal WMG tadi lu kalau nonton berapa ya yang bahasanya apalagi UI. Kalau level tersusah itu adalah UI. Bawahnya lah. Baru UMGM lah. Kalaupun di Ponegoro itu masih standar. Oh itu ya? Apa? Ya hampir sama lah. Misalnya kalau UGM dengan ITB, US dan ITB hampir sama. SIMAK UI paling susah. Dia pindah soal Olimpiade.
model soalnya ya yang Bapak ngerjain dan hampir dengan olimpiade. Makanya susah. Makanya mereka kalau seleksi itu kan memang betul-betul bagus. Makanya kan kalau SIMAU ini kan jarang mereka mengambil undangan itu dari jalur kedokteran, dari jalur undangan, jarang mereka. Mereka pengennya dari jalur tes ataupun dari jalur SNMPT. Karena dianggap kan kalau undangan ini kan bisa aja berubah-ubah ya. Makanya jadi setuju Bang kalau untuk undangan ini pakai nilai TK. Iya, artinya maupun dari sekolah manapun dia, udah itu saingan kita kan. Misalnya kita ketika ujian, udah skor kita 90, ngambil kedokteran, ada dari Del nilainya 89, berarti ada dengan kita. Mana mungkin ini dari rencana sekolah Del dari tinggal itu betul. Kalau rapor kan bisa berbeda. Contoh misalnya ada sekolah-sekolah misalnya sekolah Stomo, nilai 70 masih ada kan, nilai 50 masih ada di rapor. Makanya kalau rapor sama rasa nggak begitu pas untuk sebagai penilaian. Jadi ketika ini Lagi ya bang. apa? Udah ada dikirim soalnya di grupnya. Bang Fahad aja Bang, coba. Tadi Abang udah dimasukin ke grup. Oh, iya. Kayaknya. Kirim aja situ. Itu info berada akan memilih. Tidak. Nomor tahu ya, tapi jawabannya apa? Sudah. Oke, coba itu udah Bang kirim ya deh. Coba dulu kita lihat dulu cek konsepnya deh ya. Oke ya. Udah Bang kirim, coba dilihat ya sama-sama ya. Biar kita bahas dulu. Oke ya. Kita mulai lihat dulu dari yang nomor 5 lah, nomor 5. Yang cek konsepnya nomor 5. Oke, bisa ya, di lokasi itu filenya ya. Oke, asam sianida. Kalau cara namanya asam sianida itu teringat kalian sama siapa? Kopi lah ya. Iya, kopi sianida ya. Kopi kan mengandung kafein kan, mengandung zat bahasa juga gitu ya. Jadi sekali-sekali minum kopi boleh lah ya, untuk meningkatkan apa kita ya, stimulus kita. Nggak tahu bang, kalau ngantuk minum kopi katanya gitu. Oke, yang nomor 5, asam sianida merupakan asam lemah. Nah, nggak disebutkan pun itu asam lemah, dan tahu kita, karena ada katanya derajat disosiasinya 5%, ya kan? Oke, asam sianida, HCN ya, inilah tadi. Sianida tadi 5%. Berapakah pH-nya? Oke, berarti ini tinggal masukkan ke rumus saja ya ini. Kalau untuk nomor 5 tadi, berarti bang alpanya 5%. Dijadikan pecahan desimal berarti jadi 0,05. Oke ya. Berapakah pH sel itu yang konsentrasinya molarnya itu 0,04 molar, di mana logaritma yang namanya 2 itu 0,3. Nah, biasanya membantu nih. Biasanya logaritma 2 itu 0,3, logaritma 5 itu biasanya 0,7. Nah, gini dia. Segini. Pak, kalau ada pH sama dengan 4,3, ditanya berapa H plusnya? Jangan 10 pangkat minus 4,3 ya, ini salah ya. Nggak boleh dalam yang namanya pangkat itu koma ya. Oh, berarti gimana bang? Berarti gini buat kamu, 4 ditambah 0,3. Berarti 4 ditambah 0,3 tadi log berapa? Log 2. Nah gini, log 2. Oke, ini kita ubah jadi tanda negatif, berarti 4 dikurang logaritma berapa? Setengah. Dapatlah H plusnya. Hilangkanlah lognya, setengah kali 10 minus 4. Itu biasanya seperti yang membantu ya. Jadi kalau saya bertanya, berarti kalau misalnya pH itu sama dengan misalnya 7, misalnya gini, pH itu sebesar misalnya 3,7. Kalau nanti ditanya berapa H plusnya, bagaimana saya selesaikan ini? Berarti pH sama dengan
3. Oke, boleh nggak apapun ini 4 dikurang? 4 dikurang berapa? 4 kurang berapa? 0,3,7. 4 dikurang 0,3. Boleh kan? Ya, atau Bang boleh aja gini Bang. 3 ditambah 0,7. Berarti 3 ditambah log berapa? 5. Berarti 3 dikurang logaritma 1/5, dapatlah H plus 3. Ya, 1/5 kali 10 minus 3. Itu ada ya kadang dalam soalnya. Itu namanya logaritma yang spesial, memang udah ada angkanya diketahui. Oke, ditanyakan sini nih, ditanya lagi ini berapa KPH-nya. Nah, yaudah berarti ini H plus sama dengan, karena ada alfanya kita gunakan rumus yang kedua, alfa kali MA. Ya, alfanya masukkan tadi 5 kali 10 pangkat minus 2 yang ini kalikan dengan 4 dikali 10 pangkat minus 2, berarti 20 dikali 10 pangkat minus 4, atau 2 dikali 10 pangkat minus ini dapatlah pH-nya. Turunkan pangkatnya, 3 dikurang logaritma 2, masukkan logaritma 2 berapa? Berarti 2, ya, berarti jawabannya 2,7 ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, itulah kira-kira ya untuk penentuannya yang nomor 5. Oke, satu lagi ya. Coba yang nomor 6. Asam HCl4. Oke. Contoh asam kuat. Ditanya berapa lapis? Oke, itu kita jawab saja. H plus sama dengan valensi dikalikan dengan molaritasnya. Udah ada molaritasnya kan? Udah. Volumenya nggak usah ya. Itu nggak usah dipakai. Yang pakai adalah konsentrasinya. HCl4 valensinya 1. Molarnya itu 0,025, berarti 2,5 dikali 10 pangkat minus 2. Berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Berarti berapa pH-nya? Turunkan pangkatnya 2 dikurang logaritma 2,5. Ya, berarti jawabannya yang B. Ada pertanyaan kira-kira ya? Dulu untuk si asam tadi ya. Sekarang nomor 2
Masuk kok. Yaitu Indonesia adalah negara tertinggi fokus dengan rata-rata secara politik seperti yang cukup gitu. Dia menerapkan penggunaan matahari dengan intensitas itu hampir 12 jam per hari. Berikutnya Indonesia memiliki sensitifnya. Contohnya itu di Seluruh Sumatera, Sulawesi. Kemudian Indonesia kategorinya dengan kata-kata yang ketiga, tadi kita kan berperan tentang zona waktu di sini. Waktu Indonesia meningkat, waktu Indonesia Putri. Yang Indonesia. Oh ya. Nah, terus kalau Siti Aisyah. jawaban isi itu berdasarkan jawaban Akila. dapat Pari Rasendria. kenapa? Cuma menggunakan Indri. Indri itu sekolah mana? Perwita Sari. Aulia. Rasya. Rasya. Siapa mana? Oh, sama. Siapa? Oh, siapa mana nih? Jud Maktabah. Ini keturunan Sunya Milen ya? Ya kan dia gelar bangsawan dia. Iya. Jadi Sunya Mukia. Muhammad Mukli Maulida. Sama nih, Jero. Benyamin Barus. Rakika Naura dari SMA. Siapa sih bapaknya di sini? Karmel ya, satu sekolah. Karmel sel. Sama ini, abang ini kan? Iya, mau tadinya.